Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tugas statistika bertajuk distribusi frekuensi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 visual yang beranggotakan Pravangasta nomor presensi 16, Hana Putri nomor presensi 18, Nuraini Farah nomor presensi 22, dan saya sendiri Radian Elok nomor presensi 26. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi merupakan keberaturan data yang telah dikelompokkan pada kelas-kelas beserta frekuensi kelasnya. Berikut langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi dari data mentah. Yang pertama yaitu menentukan jangkauan dengan cara menghitung data tertinggi dikurangi data terendah. Yang kedua, menentukan banyaknya kelas interval K dari N buah data berdasarkan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N adalah banyak data. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan panjang kelas atau C, atau lebar interval kelas dengan rumus C sama dengan jangkauan dibagi banyak kelas. Setelah itu menentukan daftar distribusi frekuensi dengan menetapkan kelas-kelas. Berikut merupakan hasil kerja kelompok kami. Disajikan tabel distribusi frekuensi tinggi badan siswa SMA N1 Katingan pada tahun 2019. Hal pertama yang dilakukan adalah kita harus menentukan jangkauan dengan mengurangi data tertinggi dan data terendah, lalu didapatkan nilai 32. Lalu menghitung banyak kelas, yaitu 1 ditambah 3,3 log N, N-nya 50. Lalu dihitung mendapatkan hasil 6,6, lalu dibulatkan menjadi 7. Setelah itu menentukan lebar interval kelas dengan membagi jangkauan dan kelas, lalu didapatkan hasil 5. Setelah itu kita membuat interval setiap kelasnya, lalu menghitung frekuensinya dengan bantuan turus. Turus dalam ilmu statistika dapat diartikan sebagai bentuk penulisan frekuensi dalam tabel dengan menggunakan garis lurus dan garis miring. Setelah itu juga menentukan nilai titik tengah kelas, yaitu dengan cara setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Dalam menyusun diagram histogram dan poligon membutuhkan batas bawah kelas dan batas atas kelas. Batas kelas adalah nilai-nilai yang terdapat pada suatu kelas. Batas bawah adalah nilai ujung bawah. Batas atas adalah nilai ujung atas. Diagram batang tegak menunjukkan diagram histogramnya. Kemudian garis merah menunjukkan diagram poligonnya. Tanda titik pada setiap kelas merupakan nilai titik tengah setiap kelas yang diperoleh dari setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Berikut merupakan diagram Ogive. Garis biru menunjukkan diagram Ogive positif, yaitu kurva atau grafik yang tersusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Garis merah menunjukkan diagram Ogive negatif, yaitu kurva atau grafik yang tersusun dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Berikut merupakan data yang digunakan untuk membuat diagram Ogive. Kita membutuhkan nilai frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Frekuensi kumulatif kurang dari adalah jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan tepi atas tiap kelas, dan frekuensi kumulatif lebih dari adalah jumlah frekuensi semua nilai yang lebih dari atau sama dengan tepi bawah. Nah, untuk mencari tepi atas itu adalah dengan caranya batas atas ditambah dengan 0,5. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurangi 0,5. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.